Halo sobat rebahan yang sudah kecanduan alur cerita Donghua. Pada video kali ini, Mimin akan membahas tentang satu alur cerita Donghua yang bergenre action fantasi, yang baru saja rilis pada tanggal 21 Juli tahun 2022. Judul filmnya adalah Shenmue, atau Tomb of Fallen God. Shenmue sendiri menceritakan tentang seorang pemuda yang telah meninggal lebih dari 10.000 tahun, dan tiba-tiba bangkit di sebuah makam misterius dengan batu-batu nisan raksasa yang memiliki tulisan-tulisan kuno. Yang dimana makam tersebut adalah makam kuno, tempat para dewa dan iblis dimakamkan secara bersamaan. Siapakah pemuda tersebut, dan mengapa dia bisa dimakamkan di antara dewa dan iblis? Daripada penasaran, simak saja langsung alur ceritanya. Scene dimulai dengan memperlihatkan seorang pria misterius berjubah hitam, yang tampak sedang membawa sesosok mayat yang akan ia makam di sebuah pemakaman yang tampak sangat menyeramkan, serta ritual pemakamannya pun yang tampak sangat aneh. Di mana saat itu, sang pria berjubah memanfaatkan kekuatan roh dari dewa dan iblis untuk membuka sebuah formasi sihir, yang disebut reinkarnasi Jalan 6. Setelah itu Scene pun berpindah di sebuah pedalaman hutan. Di mana saat itu, tampak sesosok bayi naga imut yang sedang dikejar oleh dua orang pemburu. Untuk menghindari kejaran dari dua pemburu tersebut, si naga imut itu pun berusaha dengan menggunakan semua kemampuannya. Entah itu berayun bagaikan Tarsan, dan menghindari serangan layaknya Tang San saat dikejar oleh pasukan Sekte Tang, ataupun menunjukkan kemampuan pesonanya layaknya Xiao Wu dan Hulena. Sampai pada akhirnya aksi pelarian si naga imut pun harus terhenti, saat dimana si naga itu tampak tersudut di atas sebuah tebing curam. Namun, tepat di bawah tebing tempat ia berdiri, terdapat sebuah tempat aneh dengan batu-batu raksasa yang tampak menjulang, dengan lapisan perisai yang mengelilingi area aneh tersebut. Dalam posisi yang telah tersudutkan dan tidak ada lagi tempat untuk melarikan diri, tiba-tiba si naga itu pun tergelincir ke dalam jurang. Namun anehnya, si naga imut itu tak langsung jatuh ke dasar jurang, karena ditahan oleh lapisan pelindung yang mengelilingi tempat itu. Namun di saat yang sama, tiba-tiba terjadi fenomena yang sangat menyeramkan. Di mana saat itu tampak langit yang tadinya cerah, seketika menjadi hitam, seolah-olah matahari siang itu akan dilahap oleh kumpulan awan hitam, dan diikuti dengan kilatan-kilatan petir yang seketika menyambar dan menghancurkan pelindung yang mengelilingi tempat aneh itu. Melihat fenomena aneh dan menyeramkan itu, lantas kedua pemburu itu pun berlari meninggalkan tempat tersebut. Sementara si naga imut yang jatuh ke tempat menyeramkan itu, ia pun berdiri di sebuah gundukan tanah dengan ekspresi yang tampak mulai ketakutan. Namun tiba-tiba, dari tempat berpijaknya itu, tiba-tiba muncul sosok pemuda gondrong misterius, dengan penampilan yang tak karu-karuan, yang tidak lain, sosok misterius ini adalah MC dalam cerita yang bernama Chen Nan. Setelah bangkitnya Chen Nan, secara tiba-tiba langit pun kembali menjadi cerah. Dan secara samar-samar, Chen Nan kembali mengingat masa lalunya, yang ternyata sebelumnya ia telah mati. Mengingat kejadian itu, Chen Nan pun bertanya-tanya, kenapa ia bisa kembali hidup dan berada di tempat ini. Saat itu,
Setelah melihat batuan aneh yang tersusun rapi, Chen Nan pun baru menyadari, kalau batuan aneh itu adalah batu nisan, yang artinya tempat itu adalah sebuah makam. Namun, makam-makam itu bukanlah makam orang biasa, melainkan makam para dewa dan iblis yang berasal dari segala penjuru benua, yang berarti, para dewa dan iblis itu telah mati. Mengetahui akan hal itu, Chen Nan pun makin bingung dan bertanya-tanya, mengapa para dewa-dewa dan iblis itu bisa mati, dan mengapa mereka dimakamkan di tempat yang sama. Sementara si bayi naga yang sedang bersembunyi, melihat Chen Nan yang bangkit dari kubur, ia pun mengendap-endap untuk pergi dari tempat tersebut. Namun tiba-tiba, karena si naga imut yang bersifat kurang bersahabat, Chen Nan pun langsung menangkap dan ingin menjadikannya daging panggang. Namun, sebelum gosong karena bara api, si naga pun menangis, dan tanpa sengaja, setetes air matanya tertelan oleh Chen Nan. Sesaat kemudian, Chen Nan mendengar ada yang berteriak minta ampun. Dan ternyata, suara itu berasal dari si naga kecil. Saat itu, Chen Nan pun sempat bingung, bagaimana naga kecil itu dapat berbicara layaknya manusia, dan si naga pun menjelaskan bahwa, sekarang Chen Nan dapat berkomunikasi dengannya layak manusia, itu dikarenakan Chen Nan yang telah menelan air mata si naga kecil itu. Karena merasa dapat memanfaatkan naga kecil itu, Chen Nan pun membatalkan niatnya untuk menyantap naga panggang, dan langsung menanyakan pada si naga, berapa jarak kota Huayang dari tempat aneh ini, dan akan memakan waktu berapa lama untuk pergi ke kota itu, dan si naga pun langsung berkata bahwa, negara kuno dan ibu kota Huayang telah hilang sejak 10.000 tahun yang lalu. Mendengar ucapan si naga imut, Chen Nan pun terkejut, karena itu artinya dia telah terkubur lebih dari 10.000 tahun. Di sini si naga kecil juga menjelaskan bahwa, hilangnya negara dan kota Huayang dikarenakan ketika benua timur dan barat bergabung, menimbulkan gejolak yang besar dan menyebabkan banyak negara dan kota kuno menghilang termasuk kota Huayang. Dan setelah bentrokan tersebut kedua benua itu pun menyatu, dan disebut sebagai benua Tianyuan. Setelah mengetahui fakta tersebut, Chen Nan pun hanya bisa diam sambil mengingat kembali kenangan masa lalunya. Di mana pada kehidupan sebelumnya, Chen Nan memiliki seorang kekasih bernama Yusin. Sepuluh ribu tahun terkubur dan kembali hidup di dunia yang berbeda, dan segala hal pun akan berbeda dari kehidupannya dulu. Saat itu Chen Nan merasa, kehidupannya saat ini telah menyimpang dari sejarah, yang artinya saat ini dia telah ditinggalkan oleh sejarah masa lalu. Setelah terkubur selama 10.000 tahun, kekuatannya pun belum benar-benar pulih. Sedangkan si naga kecil yang sadar bahwa Chen Nan bukanlah orang biasa, karena bisa dengan bebas keluar masuk makam kuno, ditambah lagi ia yang tak ingin dijadikan naga panggang, ia pun berjanji akan menemani Chen Nan dan memperkenalkannya pada dunia. Sementara Chen Nan yang masih merasa ada yang janggal dengan makam tersebut, ia pun mencoba menanyakan beberapa informasi tentang makam itu pada si naga kecil. Dan diketahui, ternyata makam para dewa dan iblis adalah sebuah situs kuno, yang hanya sedikit orang saja yang tahu tentang sejarah makam itu. Dan hal ini membuat Chen Nan bertanya-tanya, mengapa dia bisa dikuburkan di makam para dewa dan iblis, apakah itu terjadi hanya untuk mengetahui seluk-beluk makam para dewa dan iblis, agar bisa memecahkan misteri yang ada di dalamnya. Sesaat kemudian terlihat seekor naga yang melintas di atas mereka. Melihat binatang raksasa itu, Chen Nan pun berkata, "Makhluk botak tertutup sisik sungguh sangat jelek sekali," ucap Chen Nan, dan langsung dijawab oleh si naga kecil, yang mengatakan bahwa, naga yang baru saja lewat berasal dari sukunya, yang dapat terbang dengan kecepatan ribuan mil per jam. Namun baru saja menjelaskan hal itu, tiba-tiba muncul sosok tangan raksasa yang langsung mencengkram naga botak tadi, dan itu adalah tangan dari sosok raksasa kuno legendaris. Melihat hal itu, si naga kecil pun menekankan bahwa, akan sulit bagi seorang untuk hidup di dunia ini jika tidak memiliki kemampuan. Sesaat setelahnya, si naga pun memperkenalkan dirinya pada Chen Nan, yang ternyata naga kecil itu bernama Dongdong.
Dan karena si naga kecil merasa pertemuan mereka merupakan sebuah takdir, maka dia pun menawarkan agar mereka berdua saling bekerja sama, dan Chen Nan pun langsung menyetujuinya. Dan dari sinilah awal mula petualangan mereka berdua. Setelah menempuh perjalanan jauh, mereka berdua pun tiba di sebuah sungai di bawah kaki gunung. Saat itu Dongdong mengatakan, bahwa di tempat ini biasanya ada manusia yang sering singgah, dan mereka bisa menanyakan perihal makam kuno pada orang yang mereka temui. Namun jika di kaki gunung ini tak ada orang yang mengetahui sejarah tentang makam kuno itu, maka mereka akan mencarinya di tempat lain. Namun jika mereka berdua tak menemukan petunjuk apapun, maka Chen Nan akan dengan terpaksa melupakan tentang asal-usulnya serta makam kuno, dan akan menjalani kehidupannya yang sekarang. Setelah obrolan serius itu, Chen Nan pun bertanya pada Dongdong, dalam hidupnya apa yang ingin ia lakukan, dan langsung dijawab oleh Dongdong, bahwa saat ini ia ingin berkeliling dunia dan menikmati semua makanan enak. Mendengar penuturan si naga imut itu, Chen Nan pun mengangguk dan berjanji akan membawa Dongdong berkeliling dunia dan menikmati semua makanan yang ia inginkan. Mendengar perkataan Chen Nan, Dongdong pun tampak bersemangat, hingga membuat ia sampai tergelincir. Untung saja saat itu, Chen Nan berhasil meraihnya. Namun karena tubuh si naga kecil ini yang terlalu berat dengan dosa-dosanya, membuat mereka berdua pun terjatuh. Dan ternyata, tepat di bawah tempat mereka jatuh, ada seorang gadis manis yang sedang mandi wajib. Dan sialnya lagi, Chen Nan jatuh tepat di atas tubuh wanita itu, dan apa yang terjadi selanjutnya, pasti kalian semua sudah pada tahu kan. Sementara Chen Nan yang baru saja bangkit setelah terkubur lebih dari 10.000 tahun, ia pun merasa bahwa ini adalah momen yang sangat memalukan. Bahkan saat itu, ia pun sudah bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah tenggelam ke dalam air, Chen Nan pun langsung melihat kemarahan yang besar dari wajah si wanita itu. Ditambah lagi dengan ulah Dongdong yang terjatuh tepat di atas kepalanya, membuat si wanita itu makin marah, dan langsung menghempaskan mereka berdua menggunakan energi spiritual, yang diketahui energi itu berasal dari seorang prajurit bagian timur. Dan ternyata, nama wanita itu adalah Chuyu. Chen Nan yang merasakan kekuatan dari si wanita yang bukanlah sesuatu yang bisa ia hadapi, ia pun memutuskan untuk mengambil langkah 1000. Namun baru saja membalikan badannya, tiba-tiba satu pukulan keras mendarat ke wajahnya. Dan lagi-lagi, pukulan itu berasal dari seorang wanita cantik. Melihat kedua wanita itu, Chen Nan pun mengatakan, untunglah kalian adalah wanita, kalau bukan pasti sudah aku hajar, ucap Chen Nan yang masih memikirkan strategi langkah 1000-nya. Namun lagi-lagi, baru akan melarikan diri, tiba-tiba ia menabrak seorang pria yang berpostur seperti beruang besar dan bernama Huaqian. Dan atas perintah langsung dari Chuyu yang memerintahkan Huaqian untuk menghajar dan menangkap si pria mesum, yang tidak lain adalah Chen Nan. Dan tanpa aba-aba lagi, Chen Nan pun langsung dihajar habis-habisan. Mulai dari dibanting, dipelintir sampai dihujani pukulan dengan kobaran api. Karena kekuatannya yang masih belum sepenuhnya pulih, jelas hal ini membuat Chen Nan sangat kewalahan menghadapi si pria besar ini. Melihat dan menyaksikan Chen Nan yang mampu menahan dua pukulan mematikan yang dilancarkan oleh Huaqian, Chuyu pun menyadari kalau Chen Nan cukup memiliki kemampuan. Menyadari akan hal itu, ia pun langsung memerintahkan si wanita satunya untuk membantu Huaqian. Dan tanpa berlama-lama, si wanita yang diketahui bernama Yuesia itu pun langsung mengeluarkan jurusnya yang ternyata memiliki atribut es, yang jika sedikit saja terkena serangan itu, sang target akan langsung membeku. Terbukti saat itu, saat Dongdong menyentuh salah satu gelembung es, dalam sekejap mata tubuhnya langsung membeku, dan terhempas ke arah Chuyu. Dalam pertarungan 2 lawan 1 itu, Chen Nan cukup dibuat kewalahan, saat gelembung-gelembung dingin itu yang masih terus mengejar yang seperti tak ada habisnya. Jika Chen Nan tidak segera menemukan cara untuk menghentikan gelembung es itu, maka tak ada harapan baginya untuk menang.
Setelah bersusah payah menghindari gelembung itu, akhirnya Chen Nan pun menemukan cara untuk menghentikan dan menggunakan gelembung-gelembung es itu untuk menyerang balik. Saat melihat ada kesempatan, Chen Nan pun memantulkan gelembung tersebut ke arah Huaqian, membuat si pria besar itu seketika membeku. Melihat kedua pengawalnya yang tak bisa menghadapi Chen Nan, Chu Yu pun langsung turun tangan untuk menghadapi pria yang ia juluki si mesum. Saat itu, Chu Yu langsung melancarkan serangan, dengan memanfaatkan Dong-Dong yang sedang terkurung di dalam gelembung es, yang membuat Chen Nan seketika terhempas. Ditambah lagi kekuatan Chen Nan yang belum sepenuhnya pulih, sehingga dengan mudah Chu Yu dapat mengalahkan dan menangkapnya. Sementara di lokasi yang berbeda, tepatnya di sebuah jalan di bawah tebing berbatu. Yang dimana saat itu, tampak satu kereta kuda yang ditumpangi oleh seorang pria, yang sepertinya dari keluarga bangsawan. Tak berapa lama kemudian, tampak seorang pengawal berkuda yang datang untuk melaporkan sebuah informasi pada pemuda yang ada di dalam kereta, yang dipanggilnya dengan sebutan yang mulia, bahwa mereka telah berhasil melacak keberadaan Chu Yu beserta rombongannya. Dari sini kita sudah mengetahui, kalau tujuan mereka adalah mengincar sang putri. Saat itu, pria di dalam kereta membuka sebuah peti, yang di dalamnya memancarkan aura kegelapan. Sampai akhirnya diketahui, kalau pria ini bernama Renjian. Sementara Chen Nan yang telah berhasil ditangkap oleh Chu Yu, ia pun berpikir keras agar dapat melepaskan diri dari sekapan Chu Yu dan kelompoknya. Sementara tepat di depannya, tampak Huaqian dan Yuesia yang sedang mengamati peta kuno, seperti sedang mencari sebuah petunjuk. Namun sayangnya, karena simbol-simbol pada peta yang ditulis dalam aksara kuno, membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan petunjuk. Namun, saat Chen Nan melihat peta tersebut, ia pun terkejut, karena ternyata peta itu adalah peta yang mengarah ke sebuah tempat yang terdapat sebuah bunga langka, yaitu teratai peri api. Di sini dijelaskan, ternyata maksud dari perjalanan Chu Yu dan kedua pengawalnya itu adalah mencari teratai peri api, untuk mereka hadiahkan kepada Yang Mulia. Karena jika itu berhasil, mungkin Yang Mulia akan menyetujui permintaan dari Putri Chu Yu. Tak berapa lama kemudian, tampak Chu Yu keluar dari dalam sebuah kemas sambil menggendong Dong-Dong. Di sini, Chu Yu baru menyadari, kalau Dong-Dong adalah seekor naga kecil yang imut. Mengetahui Chen Nan yang berpura-pura tertidur, ia pun langsung memerintahkan Yuesia untuk mengoyak-ngoyak tubuh Chen Nan, karena itu bisa membuatnya lega, akibat perbuatan mesum yang pernah ia lakukan. 禀公主，本公主还有更重要。属下在，把这个浪荡子。浪荡子，我叫陈南。喂，有话好说，有话好说。Merasa ngeri dengan perlakuan si putri barbar ini, Chen Nan pun mengatakan bahwa dia tahu tentang teratai api peri, dan bersedia membantu mereka untuk mendapatkannya. Di sini, Chu Yu tak langsung mempercayai bahwa orang mesum seperti Chen Nan dapat mengenali aksara kuno, dan keraguan itu langsung diyakinkan oleh Chen Nan, dengan mengatakan bahwa gurunya adalah seorang petapa cendekiawan yang terobsesi untuk mempelajari naskah kuno. Oleh sebab itulah, dia sedikit tahu tentang simbol kuno yang ada di peta milik Chu Yu. 玉公主是吧？最大几个字便是古文烈火。 Setelah merasa yakin, Chu Yu pun langsung melepaskan Chen Nan, dan dia pun mendeklarasikan mulai saat ini Chen Nan adalah budaknya. Singkat waktu, dengan Chen Nan sebagai pemandu, mereka pun sampai di kaki sebuah gunung berapi, yang dimana, di suatu tempat di puncak gunung ini, terdapat benda yang sedang mereka cari. Namun tentu saja, perjalanannya tidak akan mudah. Di saat yang sama, tampak dua boneka kayu yang seperti sedang mengamati mereka. Saat itu, saat Huaqian memberikan sebuah kotak hitam pada Chu Yu, Chen Nan pun terkejut, seakan ia mengetahui isi dari kotak tersebut. Sementara di lokasi yang berbeda, tepatnya di sebuah kedai peristirahatan di pinggiran hutan. Di mana saat itu, tampak dua boneka kayu yang tadi tengah memantau pergerakan Chu Yu di bawah kaki gunung berapi, sedang melaporkan hasil pemantauan mereka pada tuannya, yang ternyata adalah Renjian. Saat itu, si boneka kayu melaporkan bahwa Chu Yu datang dengan membawa sebuah harta milik keluarga Chu. Dan harta inilah, yang ternyata menjadi alasan bagi Renjian untuk memburu mereka. Sesaat setelah menerima laporan dari dua boneka kayu, tiba-tiba datang seorang pengawal yang melaporkan, bahwa saat ini mereka telah melakukan persiapan untuk menyergap Chu Yu, yang diketahui berasal dari negara Dongchu.
Sementara di kelompok Chen Nan, yang saat itu telah berhasil memanjat tebing terjal dan tiba di tempat yang ditunjukkan oleh peta kuno. Di sini didapati bahwa ternyata, asap yang menyelimuti tempat itu mengandung racun, jadi mereka tak bisa berlama-lama di sana. Saat itu, Chu Yu langsung membagi tim menjadi 2 kelompok agar memudahkan pencarian teratai api peri. Setelah sekian lama mencari, malah Dongdong si naga mungil lah yang menemukannya. Melihat teratai api yang tumbuh di tebing tersebut, Chu Yu pun langsung bergegas untuk mengambilnya. Namun saat melihat bunga legendaris yang besarnya tidak biasa, Chen Nan pun merasa ada yang aneh. Karena menurut petunjuk yang tertulis dalam peta kuno, bahwa teratai api peri akan tumbuh secara perlahan, dan tidak akan mengalami perubahan besar selama ribuan tahun. Menyadari akan hal itu, ia pun langsung melompat untuk mencegah Chu Yu memetik bunga indah itu, dan mencoba menjelaskan pada Chu Yu, bahwa teratai peri ini tumbuh begitu cepat, dan memancarkan energi kuat di sekitarnya. Dengan demikian, Chen Nan berasumsi bahwa, teratai ini tumbuh dengan menyerap energi dari binatang spiritual yang berada dekat dengan bunga ini. Dan benar saja, ketika Chen Nan yang tanpa sengaja memetik bunga itu, tiba-tiba muncul sosok ular raksasa yang langsung menyerang mereka. Akibat dari serangan itu, membuat teratai api terlepas dari tangan Chen Nan. Untung saja, sebelum teratai apinya jatuh ke dalam kawah, Yuesia berhasil menyangkutkannya di tepi tebing. Di saat yang sama, Yuesia meminta Chu Yu untuk segera mengambil bunga teratai api, sementara dia dan Hua Qian akan bertarung melawan ular raksasa itu. Namun sayangnya, kekuatan dari 2 pengawal Chu Yu itu belum mampu untuk menandingi si ular raksasa itu. Bahkan keduanya pun dia hajar habis-habisan sampai terluka parah. Sementara Chu Yu yang mengetahui kalau kedua pengawalnya tidak mampu untuk mengalahkan ular tersebut, ia pun memutuskan untuk ikut bertarung bersama mereka. Namun sayangnya, walaupun dengan basis kultivasi yang lebih tinggi dari kedua pengawalnya, ternyata Chu Yu pun belum mampu untuk menumbangkan si ular raksasa ini. Bahkan hanya dengan satu kibasan ekor, Chu Yu pun langsung terhempas. Untung saja, sebelum membentur dinding batu, si pria besar Hua Qian langsung menyelamatkannya. Di saat Chu Yu dan kedua pengawalnya yang bertarung mati-matian, si MC kita malah ngumpet di belakang batu bersama naga kecilnya. Melihat Chen Nan yang tak berniat membantu, Dongdong pun mengatakan pada Chen Nan, bahwa dia ini sebenarnya pria atau bukan, dan langsung dijawab oleh Chen Nan. Melawan kedua bawahan Chu Yu saja dia tidak mampu, apalagi melawan ular raksasa itu. Sementara Chu Yu yang telah dalam posisi terdesak, ia pun memutuskan untuk menggunakan benda yang ada di dalam kotak hitam, namun segera dicegah oleh Hua Qian, dengan menggunakan semua sisa kekuatannya untuk menyerang si ular raksasa. Dan akibat benturan 2 kekuatan, hingga membuat Hua Qian sampai terhempas, dan harus kehilangan satu tangannya, akibat menggunakan teknik terlarang. Di saat-saat kritis, Hua Qian pun mengatakan pada Chu Yu agar segera mengambil teratai api dan segera pergi dari tempat ini. Tapi sialnya, setelah diserang menggunakan teknik terlarang Hua Qian, ternyata si ular belum juga mati dan malah makin marah, dan langsung mengibaskan ekornya ke arah Chu Yu. Namun untungnya, kibasan itu langsung ditangkis oleh Yuesia dengan menciptakan sebuah pelindung. Namun, akibat dari lilitan si ular yang semakin kencang, membuat pelindung yang diciptakan Yuesia seketika hancur berkeping-keping hingga mengakibatkan ketiganya terpental. Dan momen ini pun langsung dimanfaatkan oleh si ular untuk menerkam mereka. Saat itu, Chu Yu yang berada paling belakang pun menjadi target utama dari si ular. Namun lagi-lagi, si pria besar Hua Qian mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Chu Yu. Melihat pengorbanan Hua Qian,
Chu Yu pun memutuskan untuk menggunakan benda yang ada di dalam kotak hitam, yang ternyata adalah sebuah senjata ilahi, dan lagi-lagi, niat Chu Yu dicegah oleh Yuesia, mengingat kultivasi Chu Yu yang baru berada di level 3, dan belum layak untuk menggunakan senjata tersebut. Karena jika dia tetap memaksakan diri dan menggunakannya, maka ia akan terkena efek dari senjata tersebut. Sementara Chen Nan yang melihat senjata ilahi yang berupa busur, ia pun langsung mengenali senjata yang bernama busur Haoyi. Dan jika dilihat, sepertinya di masa lalu, MC kita ini memiliki hubungan dengan busur tersebut. Namun sayangnya, lesatan anak panah yang dilepaskan Chu Yu malah meleset. Namun Chen Nan yang melihat hal itu, ia pun bersikap biasa saja, seperti sudah mengenali karakter dari busur tersebut, yang tiba-tiba. Anak panah yang tadinya meleset, tiba-tiba berbalik arah dan menembus ular raksasa, dan menjatuhkannya di dalam kawah gunung berapi. Namun, baru saja merasakan kemenangan, tiba-tiba dari dalam kawah, ular raksasa itu kembali muncul, bahkan telah berevolusi menjadi seekor naga. Sementara Chu Yu, karena seluruh kekuatannya hampir terkuras habis, ia pun tak mampu untuk menggunakan busur Haoyi lagi. Dan saat momen kritis, tiba-tiba Chen Nan datang dan membantu Chu Yu menarik tali busur Haoyi. Sesaat kemudian, scene pun berpindah ke waktu 10.000 tahun yang lalu, tepatnya di sebuah puncak gunung. Di mana saat itu, tampak Chen Nan yang akan melakukan duel dengan seorang pendekar yang katanya ahli dalam memainkan pedang. Sedangkan Chen Nan, hanya akan melawannya dengan tangan kosong, dan hanya mengandalkan seni bela dirinya saja. Di tengah sorakan para penonton yang menonton duel tersebut, dan hanya dengan satu serangan dari jurus tapak penangkap naga miliknya, Chen Nan pun langsung menumbangkan si pendekar pedang tersebut. Di sini diketahui, bahwa ternyata di kehidupan sebelumnya, Chen Nan adalah seorang kultivator jenius. Di sisi lain tampak seorang pria berjubah hitam dan berambut gondrong, yang juga sedang menyaksikan pertarungan tersebut. Setelah memenangkan pertarungan tersebut, Chen Nan pun kembali dan menemui si pria gondrong tadi yang ternyata adalah ayah sang MC yang bernama Chen Zan, yang sepertinya, sosok pria ini adalah orang yang menguburkan Chen Nan di makam kuno, namun belum diketahui alasannya. Di sini sang ayah memperlihatkan busur Haoyi dan menjelaskan asal-muasal tentang busur tersebut, yang merupakan senjata ilahi yang ditempa dengan akar dari pohon spiritual pertama, yang katanya dapat membelah dunia dan memiliki kekuatan yang tidak terukur. Dan senjata ini merupakan warisan turun-temurun milik keluarga Chen. Saat itu, maksud sang ayah memanggil Chen Nan adalah, untuk mengajarkan pada anaknya itu, cara yang benar untuk menggunakan busur Haoyi. Chen Nan yang tampak terdiam sambil melihat busur Haoyi, ia pun menyatakan bahwa, basis kultivasi seorang praktisi bela diri itu terletak pada peningkatan rana di dalam tubuh, dengan cara memperkuat kekuatan internal. Dan dengan cara inilah, Chen Nan berharap suatu saat nanti dia bisa menjadi kuat seperti sang ayah, yang mengandalkan kekuatannya sendiri untuk maju ke ranah immortal. Namun perjalanan untuk mencapai ranah immortal yang memiliki tingkatan setara dengan peri dan dewa, adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Karena dalam perjalanan seorang praktisi, tidak akan mengetahui seberapa banyak bahaya dan situasi ekstrim yang akan dilalui, ditambah lagi saat menghadapi musuh yang kuat yang sulit untuk dihadapi, maka peluang satu-satunya adalah senjata ilahi yang dapat menciptakan peluang bagi seorang praktisi untuk memenangkan pertempuran. Setelahnya, scene pun kembali ke masa sekarang. Di mana saat itu terlihat, lesatan anak panah yang dilepaskan oleh Chen Nan memiliki power yang tidak biasa, yang bahkan bisa menumbangkan sang naga dalam sekejap mata. Sementara di lokasi yang berbeda, Ren Jian yang merasakan lonjakan energi besar pun sadar, bahwa energi tersebut berasal dari busur Haoyi. Sementara Yuesia yang mengetahui basis dan tingkatan kultivasi dari Chen Nan yang masih berada di prajurit tingkat 1, melihat Chen Nan dapat dengan mudah menarik busur Haoyi, ia pun tampak kaget.
Hal itu dikarenakan Chu Yu yang kultivasinya telah berada di level 3 saja, tidak sepenuhnya mampu untuk menarik busur Haoyi, bahkan saat itu ia harus menerima serangan mental efek dari kekuatan busur tersebut. Sama halnya dengan Yuesia, saat itu, Chu Yu pun merasakan keanehan pada si MC, yang dengan santainya menarik tali busur Haoyi. Namun saat sedang memikirkan hal itu, ternyata Chen Nan sudah melarikan diri bersama Dong Dong dengan membawa busur Haoyi, yang sesungguhnya adalah miliknya. Saat itu, Chen Nan tampak bersyukur, karena setelah 10.000 tahun berpisah, ternyata busur Haoyi masih mengenalinya. Saat tiba di kaki gunung, Chen Nan sempat menolak Dong Dong untuk ikut dengannya, karena sebelumnya Dong Dong telah mengkhianatinya. Namun, di sini Dong Dong menjelaskan bahwa, selain dilahirkan untuk hidup, naga juga harus setia pada tuannya, jelas Dong Dong, namun tak sepenuhnya dipercayai oleh Chen Nan. Namun karena Dong Dong terus meyakinkan dan bersikeras untuk tetap ikut bersamanya, Chen Nan pun akhirnya luluh dan bersedia membawa naga mungil tersebut. Namun sayangnya, saat tengah melakukan perjalanan, tiba-tiba Chen Nan terkena jebakan yang dipasang oleh Ren Jian, hingga membuat busur Haoyi terjatuh dan diambil oleh Ren Jian. Setelahnya, Chen Nan pun diikat lalu diinterogasi oleh Ren Jian, yang menanyakan tentang keberadaan Chu Yu. Namun karena Chen Nan tak mengenali siapa Ren Jian, ia pun lebih memilih diam. Melihat tingkah Chen Nan yang tak menghormati Ren Jian, salah satu pengawal pun mengatakan bahwa, Ren Jian adalah pangeran ketiga dari negara Baiyue. Mendengar nama negara itu, Chen Nan pun tertawa, karena baru mendengar ada negara yang bernama Baiyue, dan hal itu membuat si pengawal tampak geram, namun segera ditahan oleh Ren Jian, dan menyuruh untuk melepaskan ikatannya, karena ia ingin bekerja sama dengan Chen Nan. Di sini Ren Jian mengatakan bahwa, pasti Chen Nan telah mencuri busur Haoyi, karena mengingat busur Haoyi adalah harta milik negara Dongchu. Dan oleh sebab itulah, Chu Yu tidak mungkin memberikan busur tersebut dengan mudah pada orang di luar keluarga Chu. Sementara Chen Nan yang telah terdesak dengan kata-kata Pangeran Ren Jian yang terus menyudutkannya, ia pun beralasan bahwa, saat berburu di gunung ia tanpa sengaja bertemu dengan rombongan Chu Yu, dan bergabung dalam rombongan tersebut. Dan karena memiliki dendam lama dengan putri Chu Yu, maka ia dengan sengaja mencuri busur tersebut. Di saat yang sama Chen Nan juga membenarkan pertanyaan Ren Jian tentang cahaya keemasan yang tadi ia lihat, bahwa cahaya keemasan itu memang berasal dari busur Haoyi, saat Chu Yu menggunakannya untuk membunuh seekor monster naga. Saat itu, karena telah berhasil mendapatkan busur Haoyi, seorang pengawal pun menyarankan pada Ren Jian agar segera meninggalkan tempat tersebut untuk menghindari masalah. Namun saran itu sama sekali tak didengar oleh Ren Jian, yang ternyata ingin menghabisi nyawa Chu Yu. Mengingat Chu Yu yang telah bertarung melawan naga raksasa pasti telah kehilangan banyak kekuatan, dan hal itu akan mempermudah mereka untuk menangkap Chu Yu dan para pengawalnya. Karena dengan menangkap Chu Yu, maka Ren Jian akan bisa menahan Kaisar Dongchu agar tidak menyerang negara Baiyue. Sementara Chen Nan yang telah mengatakan semua informasi yang ia ketahui, ia pun meminta pada Ren Jian untuk melepaskannya. Namun sayangnya, tiba-tiba Xin pun berpindah pada Chu Yu dan Yuesia, yang saat itu sedang dalam perjalanan menuruni gunung. Sampai akhirnya, saat sampai di kedai peristirahatan, keduanya melihat Chen Nan yang saat itu sedang duduk santai sambil meneguk segelas arak. Namun ternyata, itu adalah rencana yang telah disusun oleh Ren Jian untuk memancing putri Chu Yu. Saat dalam perdebatan, Chu Yu pun mengisyaratkan pada Yuesia agar bersiap-siap untuk bertarung. Sementara Ren Jian yang mendapat pertanyaan dari Chu Yu tentang apa maksud dan tujuannya datang ke negara Dongchu, ia pun berdalih, bahwa kedatangannya ke negara Dongchu hanya untuk berkeliling, dan tanpa sengaja bertemu dengan Chen Nan yang terlihat mencurigakan, maka dari itulah, Ren Jian menangkapnya. Dan setelah diinterogasi, ia mengaku bahwa ia adalah salah satu dari rombongan putri Chu Yu, namun hal itu segera ditentang oleh Chu Yu, dengan mengatakan bahwa Chen Nan bukanlah orang dari kelompoknya. Mengetahui akan kebohongan Chu Yu, Ren Jian pun menyuruh salah satu bawahannya untuk menghabisi Chen Nan, namun segera dicegah oleh Chu Yu, dengan mengatakan bahwa, Chen Nan adalah seorang kasim yang sudah berkhianat, dan meminta Ren Jian agar mengembalikan Chen Nan padanya. Dan hal itu pun langsung disetujui oleh Ren Jian. Saat itu, Chu Yu pun mengatakan bahwa, saat Kasim Chen melarikan diri, dia juga telah mengambil sesuatu darinya, dan meminta agar Ren Jian mengembalikan benda tersebut, karena Chu Yu tahu, kalau benda yang ia maksud berada di tangan Ren Jian. Namun saat itu Ren Jian tak mengakuinya,
dan mengatakan bahwa, saat ia menangkap Chen Nan, ia tak membawa benda apapun. Di saat yang sama, Chen Nan segera memberi isyarat pada Chu Yu, bahwa benda yang ia cari ada di dalam tas milik Renjian. Mengetahui akan hal itu, Chu Yu pun meminta izin pada Renjian untuk memeriksa tas miliknya, namun sempat ditolak oleh Renjian. Namun karena Chu Yu yang terus ngotot, Renjian pun mengizinkan mereka untuk memeriksa tas miliknya. 本公主管教不严，让三皇子笑话了。自然，可以。 Namun sayangnya, ternyata benda yang dicari, tidak ada di dalam tas tersebut. Karena tak mendapati benda yang ia cari, Chu Yu pun meminta maaf pada pangeran ketiga Renjian atas kesalahpahaman ini, dan menyuruhnya untuk pergi meninggalkan negara Dongchu. 三皇子，陈公公逃走，可是仗着东楚国强盛，公主出门和你一样，只带2、3个随从吧，自证清白，不闯入我东楚领地之事。请三皇子速速离开我东楚境地。月下，我们走。是。 Namun, saat melihat ada jejak darah yang tercecer di tanah, Renjian pun langsung mengutus para pengawalnya untuk menangkap Chu Yu dan kelompoknya. Melihat semua pengawalnya yang bukanlah tandingan Chu Yu, Renjian pun langsung turun tangan. Di mana di sini diketahui, basis kultivasi Renjian yang telah mencapai ranah tingkat 3, dan bisa mengendalikan energi pedang. Karena telah kehabisan tenaga, ditambah lagi dengan perbedaan tingkat kultivasi, hingga membuat Renjian dengan mudah menjatuhkan Chu Yu, dan berniat untuk membunuhnya. Namun belum sempat melakukan fatality, tiba-tiba terlihat Dong Dong yang sudah menemukan busur Haoyi, dan menyerahkan busur tersebut pada Chen Nan. 那他不是吗？刚刚一手偷梁换柱，真是用得漂亮。杀了别人，玉公主有点能耐。真是个贱人！让你爽，让你灭亡，让你犯贱！我来帮你。贱人，咱俩算算账吧。 Saat itu, Renjian tampak panik karena terus dikejar oleh anak panah yang sepertinya tidak akan berhenti mengejarnya, dan hal itu langsung dibenarkan oleh Chen Nan, dengan mengatakan bahwa, setelah anak panah dari busur Haoyi dilepaskan, anak panah itu tidak akan berhenti sebelum merasakan darah. Setelah berhasil mengalahkan kelompok Renjian, Chu Yu pun tampak sangat senang. Namun sayangnya, momen itu tidak berlangsung lama. Singkat waktu, Xin pun berpindah ke sebuah gua. Di mana saat itu, terlihat Chen Nan yang memegang sebilah pisau dan berniat ingin mengerjai sang putri, seperti apa yang pernah Chu Yu lakukan padanya. Bahkan saat itu, Chen Nan pun menggoda Chu Yu sambil tiduran di atas pangkuannya, dan menyuruh Chu Yu untuk memohon-mohon padanya, dan memanggilnya sebagai tuan. Saat itu, Chen Nan tampak puas karena telah berhasil mengerjai Chu Yu, dan sempat mengatakan bahwa, ini adalah kesenangan pertamanya sejak pertama kali dibangkitkan. Mendengar kata dibangkitkan, Chu Yu pun langsung mempertanyakan maksud dari kata-kata tersebut, membuat Chen Nan sedikit terkejut dan segera membuat alasan, agar Chu Yu tidak mengetahui tentang dirinya. Saat itu, Chen Nan pun sempat mempertanyakan tentang busur Haoyi, yang bisa berada di negara Dongchu. Namun tiba-tiba, Chu Yu yang telah berhasil melepaskan ikatannya, langsung merebut busur tersebut, dan berniat menyerang Chen Nan. Namun sayangnya, belum sempat melepaskan serangannya, si Chu Yu malah pingsan akibat kehabisan tenaga di saat pertempuran sebelumnya.
Sementara di lokasi pertempuran sebelumnya, tampak Yuesia yang terbaring pingsan di bawah guyuran hujan. Di saat yang sama, tiba-tiba terlihat sepasang kaki binatang raksasa, yang diikuti dengan Yuesia yang mulai sadarkan diri. Dan ternyata, sepasang kaki itu adalah seekor macan kumbang, yang ditunggangi seorang wanita, yang diketahui bernama Chu Xiang, kakak dari Putri Chuyu. Saat itu, Chu Xiang menanyakan tentang keberadaan Chuyu. Sementara Chen Nan yang saat itu sedang berjalan di bawah hujan deras sambil menggendong Chuyu, tak terasa langkah kakinya mengarahkannya ke sebuah penginapan yang ada di tengah hutan. Namun tepat saat memasuki penginapan itu, seketika Chen Nan merasakan aura membunuh dari orang-orang yang ada di dalam penginapan. 这地方不对劲，有杀气。